Ada sebuah kalimat yang isinya seperti ini. Kesan pertama begitu menggoda, dan itu saya temukan ketika saya menggunakan produk dari Soundpitch ya, brand Soundpitch untuk pertama kali melalui TWS mereka. Ini Soundpitch Free to Classic. Nah, menggunakan produk Soundpitch pertama kali itu memberikan kesan yang terbilang sih ya menggoda, tapi dalam hal yang baik ataupun positif. Maka dari itu juga saya memberanikan diri membeli TWS mereka lagi dengan harga jualnya ini bisa saya bilang sih hampir 2 kali dari harga jual Soundpitch Free to Classic. Lalu apakah ini TWS-nya Soundpitch Cyber Gear mampu memberikan kesan yang sama ketika saya menggunakan Soundpitch Free to Classic? Lalu apakah dengan harga jual di 599.000 TWS ini layak untuk dibeli? Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG ya. Langsung aja deh saya mulai pembahasannya. Yang pertama sudah jelas ya dari sisi desain. Ya, bagian inilah yang membuat saya tertarik juga membeli TWS ini. Melihat desain yang dibawa, ini benar-benar terlihat keren. Itu pendapat saya pertama kali ya. Dan saat produk ini saya lihat secara langsung, desain case TWS ini benar-benar keren loh. Kesan TWS gaming tuh langsung terasa. Melihat lebih dekat, finishing yang dihasilkan terlihat rapi dan bisa saya bilang sih ini finishingnya niat banget buatnya. Mulai dari 4 lubang kecil seperti mur untuk merekatkan material baja. Lalu ada logo S di tengah-tengah, juga ini bukan tempelan loh, istilahnya apa ya? Seperti kayak di press gitu ya, jadi bukan tempelan. Dan ini hal yang bagus. Untuk warna yang tersedia hanya silver dengan finishing matte. Ini memberikan kesan materialnya itu terlihat seperti dari metalik. Aslinya sih plastik ya. Tapi dengan hanya dipegang, kualitas plastik yang di bawah ini masih kategori solid. Di dalam case akan menemukan sebuah tombol yang memiliki fungsi seperti mematikan lampu RGB pada case-nya hingga mereset perangkat. Mengenai koneksi sudah mengandalkan Bluetooth 5.3. Proses pairing ini termasuk cukup mudah dan terbilang stabil juga. Di dalam case akan menemukan sepasang buds bertangkai dengan desain ala gaming. TWS ini membawa desain buds model in-ear ya, jadi ini akan tidak mudah bergerak ya, tidak akan mudah bergerak ketika kamu lakukan sambil berolahraga mungkin ya, walaupun ini TWS gaming tetap asik kok digunakan sambil berolahraga. Lalu dikarenakan bobotnya yang termasuk terbilang ringan juga, terus fitting di telinga juga ini terasa nyaman ya. Bahkan saya gunakan dalam waktu yang lama. Di sini saya pernah menggunakan TWS ini sambil menonton film series Netflix 5 series ya. Lalu saya lanjutkan main game Mobile Legends 2 match saja. Tidak ada terasa terganggu di telinga saya, dan itu ya seriusan beneran nyaman. Nah, tips dari saya ketika kamu menggunakan TWS ini, saran saya sih ya, jangan sambil mengunyah, khususnya makanan yang kriuk-kriuk. Itu bener loh, nggak enak banget terdengar di telinga. Pada budsnya ini diberikan dua buah mikrofon ya di sini dan di sini, di mana ini mikrofonnya ini lebih fokus menangkap suara manusia dan memblok ataupun bisa saya bilang menyaring suara noise. Dan ini sih kalau dari gambarnya sih lebih memberikan suara jernih ketika digunakan sambil bermain game gitu ya, dengan voice note ataupun voice chat ya. Pernah juga saya gunakan TWS ini sambil bertelepon, termasuk cukup sering ya, sebanyak kurang lebih 4-5 kali. Dan selama bertelepon itu percakapan antara saya dan penerima telepon itu benar-benar lancar, tidak ada kendala. Bahkan saya tuh berbicaranya tidak dengan suara yang terbilang keras. Dan ini juga bisa digunakan kok saat ingin daring. Pernah saya coba itu sambil meeting Zoom. Ini mikrofonnya terbilang bagus sih karena tidak ada pengulangan dari sana ya. Oke, saat ini saya lagi mencoba mikrofon sambil bermain game ya. Untuk hasilnya sih seharusnya ini kurang lebih sama saat digunakan sambil bertelepon juga. Di depan saya ini sekitar jarak ada 2 meter ya. Ada kipas angin nyala langsung mengarah ke saya. Sekaligus juga ini tadi saya tekan-tekan ini untuk menunjukkan delay yang dihasilkan. Nah, menurut kalian bagaimana nih mengenai kualitas mikrofon dan gaming mode-nya? Ini sudah pada gaming mode ya. Boleh untuk kalian share pada kolom komentar di bawah.
Pada punggung buds akan menemukan sebuah lingkaran yang dimana di tengah-tengahnya itu terdapat huruf S. Disitulah semua navigasi menggunakan sensor tap. Misalnya ini untuk menaikkan volume tinggal tap sekali saja pada buds kanan atau menurunkan volume tap sekali pada buds sebelah kiri. Lalu ada juga navigasi untuk menjawab ataupun menolak ataupun mengakhiri telepon. Ada juga play ataupun pause dan bisa juga mengubah mode dari ataupun ke game atau musik dengan tap 3 kali pada buds sebelah kiri. Pada posisi mode musik, delay yang dihasilkan memang sih cukup terasa ya saat saya gunakan bermain game. Tapi ya kalau buat saya yang bermain game ini hanya sekedar untuk fun saja sih sebenarnya masih kategori nyaman. Begitu juga saat saya gunakan TWS ini pada mode musik, menonton film ataupun video dari YouTube. Ini kayak tidak terasa delaynya ya kalau tidak terlalu benar-benar diperhatikan. Sementara saat mode game diaktifkan, katanya sih akan memberikan low latency hingga 45 millisecond. Secara real sih saya nggak tahu ya kenyataannya benar 45 millisecond atau tidak. Tidak ya, tapi yang saya rasakan itu delay yang dihasilkan benar-benar berkurang ya, ataupun lebih minim ya. Dan menggunakan TWS ini sambil bermain game Mobile Legends ataupun sejenisnya sama sekali nggak mengganggu. Kalau saya gunakan sambil main game Apex Legends, delaynya sih masih sedikit aja, kayak sepersekian detik itu terasa. Tapi kalau buat saya sih ini sama sekali nggak mengganggu. Untuk daya tahan baterai, Soundpit Cyber Gear mampu bertahan secara keseluruhan hingga 26 jam. Dari pengalaman saya sih, saya nggak pernah ya menggunakan TWS apapun dari baterai 100%, baik itu pada budsnya khususnya, itu nggak pernah sama sekali. Tapi kalau dari pengalaman saya, atau bisa saya bilangnya, saya sih berani bilang, kalau daya tahan TWS ini khususnya pada budsnya, benar-benar sangat bisa diandalkan. Ini daya tahannya ini terbilang lama loh. Dari pengalaman saya menggunakan TWS ini sambil menonton 5 film series tadi, yang dimana durasi filmnya itu sekitar 40 menitan per series, lalu saya selingi tadi ya main game Mobile Legends 2 match, sisa baterai pada buds ini masih terlihat banyak ya, mungkin tersisa sekitar 40%-an. Dan untuk pengisian daya baterainya ini sudah menggunakan port USB-C. Lampu segitiga di luar ini akan kedap-kedip seperti kayak bernafas, dan lampu akan mati jika baterai sudah penuh. Saya pernah melakukan pengisian daya pada case menggunakan charger 5 volt 1 ampere sekitar 1,5 jaman ya. Lampu segitiganya ini masih nyala. Mungkin benar adanya kalau kata Soundpit ya, untuk mengisi case hingga penuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Ke bagian yang terakhir yaitu audio. Soundpit Cyber Gear dibekali 10 mm driver ensures high quality and game sound. Sebelumnya mengenai penjelasan kualitas audio, ya jujur untuk istilah-istilah audio yang lebih mendalam saya sih nggak paham. Jadi di sini saya akan menjelaskan berdasarkan yang saya pahami saja, yaitu dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja. Dan ini juga murni pendapat saya ya, mungkin pendapat orang lain bisa berbeda yang sudah memiliki TWS ini. Yang pertama ya, sudah pasti saya itu senang TWS dengan power yang terbilang kencang ya. Dan untuk Soundpit Cyber Gear ini, untuk power ini bisa saya bilang sih kenceng banget sih enggak, tapi masih terdengar cukup kencang dan masih enak kok digunakan pada area outdoor. Mungkin juga nih ya, dikarenakan TWS ini khusus gaming, karakter suara TWS ini bukan yang ngebass ya. Walaupun begitu, bass yang dihasilkan bisa saya bilang pada posisi yang pas dengan dentumannya ini terdengar cukup deep. Masih enak kok saat saya mendengarkan lagu-lagu EDM ataupun R&B. Dikarenakan bukan TWS yang mengandalkan sisi bass, dampaknya ini memberikan audionya ini terdengar lebih terbuka. Misalnya di sisi vokal ini, kalau buat saya pribadi ini masuk kategori jernih. Ini benar-benar enak banget suara vokal yang dihasilkan. Lalu di sisi high-nya kalau menurut saya ada sedikit ya, ini menurut pendapat saya, ada sedikit di atas sisi vokal lalu bass ya. Terkadang memberikan tusukan-tusukan kecil sih di telinga saya, tapi itu nggak mengganggu sama sekali. Mungkin tertolong oleh power audionya ini yang tidak terlalu kencang. Oke, bagian yang membuat saya ada kayak kagum itu ya terhadap kualitas audio TWS ini, yaitu pada bagian detailnya.
Seriusan, ini detailnya bisa saya bilang sih oke banget ya. Sampai-sampai tuh kayak ketika lagi dengar, oh ternyata ada aransemen musik ini ya di lagu ini kayak gitu. Ya itu kurang lebih jadi kayak membuat saya, keren juga nih detailnya. Sehingga saya kayak mengeluarkan pendapat seperti itu dengan sendirinya. Ya, itu gambaran saya mengenai detailnya. Lalu mengenai yang namanya stereonya ini kategori bagus juga. Masih apa ya? Sangat bisa kok membedakan mana yang lebih dominan kiri atau kanan. Kalau digunakan saat bermain game ini saya bisa menebak stepnya ini datang dari belakang, kiri ataupun kanan ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk stereonya termasuk kategori bagus. Sekarang masuk kesimpulan. Selama menggunakan TWS ini saya sih puas ya. Lalu walaupun TWS ini masuk kategori TWS gaming, tapi audio yang dihasilkan dari Soundpit Cybergear tetap memberikan kenyamanan saat saya gunakan sambil mendengarkan musik ataupun menonton film. Jadi ini mampu memberikan kesan yang begitu menggoda lagi ya. Dan saya sih tetap berani bilang kalau Soundpit Cybergear menjadi pilihan jika kamu ingin mencari TWS di harga 500 ribuan. Itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan like jika kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini, khususnya buat kalian yang belum subscribe channel ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.